Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Tuti Kemalasari dengan NIM 2213400033. Hari ini kita akan membahas mengenai fobia speaking. Apa sih fobia speaking itu? Apa ciri-ciri fobia speaking dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita membahas materi itu, kita akan membahas terlebih dahulu penampilan perwakilan public speaker. Yang pertama membahas mengenai adat perkawinan yang ada di Medan, Sumatera Utara. Di Medan ada beberapa suku seperti suku Batak, suku Mandailing, dan suku Angkola. Nah, kita akan membahas mengenai adat perkawinan yang ada di suku Mandailing. Nah, sebelum memulai perkawinan atau akad, calon mempelai laki-laki mengunjungi calon mempelai perempuan untuk mengetahui setuju atau tidaknya calon perempuan dinikahi. Nah, itu dinamai manyapai. Itu merupakan suatu kunjungan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki. Nah, selanjutnya setelah itu ada namanya patibal sereh. Nah, patibal sereh ini yang kita kenal sama dengan lamaran. Nah, ada bentuk seserahan dan juga pemberian mahar kepada calon mempelai perempuan. Nah, setelah itu ada prosesi akad nikahnya. Nah, setelah akad nikah ini ada juga namanya tradisi markobar. Nah, selanjutnya ada resepsi. Nah, setelah akad dan tradisi markobar dilakukanlah resepsi. Setelah itu ada namanya tradisi manortor. Nah, di mana manortor ini merupakan ciri khas atau suatu tradisi yang ada di Medan. Nah, manortor ini dilakukan untuk mengiringi pengantin ke pelaminan. Jadi sebelum menaiki pelaminan diadakanlah tradisi manortor. Lagu Rere Mana Rere ini dinyanyikan untuk mengiringi mempelai naik ke atas panggung selain manortor tersebut. Nah, itu dia tradisi perkawinan yang ada di suku Mandailing di Medan. Nah, mungkin ada beberapa urutan ataupun nama yang belum disebutkan. Nah, teman-teman, public speaker yang kedua membahas mengenai produk-produk atau juga perawatan yang kita gunakan untuk bibir kita. Nah, karena kita sering menggunakan lipstick, terutama bagi para perempuan, nah, perawatan bibir ini sangat penting karena dapat melembabkan dan juga melindungi bibir kita. Pertama itu ada namanya lip mask, di mana kita merawat bibir kita dengan memberikan perawatan. Nah, seperti contohnya agar bibir kita terlihat merah alami, itu kita bisa menggunakan gula dan juga madu. Nah, ada juga produk-produk yang memang dikhususkan untuk menutrisi bibir kita agar tetap lembab dan juga merah alami. Selain itu, ada beberapa produk yang direkomendasikan oleh public speaker kita. Selanjutnya ada produk dari Wardah, yaitu Lips Rescue, di mana Lip Rescue ini digunakan untuk merawat bibir kita agar bisa terlihat merah. Ketika kita menggunakan lipstick, warna bibir kita itu akan terus menghitam karena terdapat kandungan-kandungan yang dapat menghitamkan bibir kita, sehingga kita perlu menggunakan lips mask dan juga lips rescue ini agar bibir kita terawat dan juga tampak lebih sehat. Ada juga beberapa produk yang ditawarkan atau direkomendasikan oleh public speaker. Mungkin itu saja mengenai pembahasan public speaker yang kedua mengenai review suatu produk lip ataupun perawatan yang dilakukannya untuk merawat bibir. Nah, selanjutnya yang ketiga, public speaker kita membahas mengenai perjalanannya menuju puncak Gunung Kerinci. Nah, di mana public speaker kita menceritakan dari awal perjalanan menuju Gunung Kerinci dan juga ada beberapa spot yang menjadi primadona di perjalanannya. Nah, yang pertama itu ada Danau Kaco. Nah, Danau Kaco ini merupakan spot danau yang
biru dan juga sangat alami. Nah, public speaker kita memberikan pengalamannya mengenai hal-hal yang ada di Danau Kacau seperti warna air danau tersebut yang biru bening dan juga suasana alami dan sejuk di danau tersebut. Nah, selain spot Danau Kacau, ada juga spot yaitu Pohon Bolong. Nah, di mana mitosnya ketika kita melihat pohon bolong di saat kita mendaki, maka ketika kita turun itu tidak menemuinya lagi. Akan tetapi, public speaker kita memberikan suatu pengalamannya di mana dia menemukan pohon bolong ini di saat turun dari Gunung Kerinci. Nah, selanjutnya itu ada spot di puncak, yaitu ada namanya Tugu Yuda, di mana Tugu Yuda yang berada di puncak Gunung Kerinci ini merupakan suatu monumen yang ada di puncak Gunung Kerinci. Monumen ini dibangun untuk mengenang seorang pendaki yang hilang ketika mendaki Gunung Kerinci akibat kabut. Nah, selanjutnya itu ada Puncak Gunung Kerinci. Nah, Puncak Gunung Kerinci ini sekitar 3.805 mdpl. Nah, selain itu, di awal public speaker kita juga menampilkan sebuah foto yang memperlihatkan dia berada di suatu gerbang atau juga tempat untuk menuju ke spot Gunung Kerinci tersebut. Nah, itu dia public speaker kita yang membahas mengenai pengalamannya ketika mendaki Gunung Kerinci. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kita, yaitu phobia speaking. Apa sih phobia speaking ini? Phobia speaking atau istilah medisnya kita kenal dengan glossophobia merupakan suatu kondisi di mana seseorang merasakan cemas dan juga takut berlebihan ketika berbicara di depan banyak orang ataupun di depan umum. Kondisi ini termasuk pada kategori fobia sosial atau gangguan kecemasan sosial, di mana seseorang yang mengalami fobia speaking akan berdampak pada aktivitas sehari-hari, terutama pada pendidikan, pekerjaan, atau hal-hal yang menuntutnya melakukan public speaking. Untuk itu, kita perlu mengenali ciri-ciri fobia speaking. Yang pertama, berharap tidak dipanggil untuk maju ke depan atau berharap tidak dipanggil untuk berbicara. Nah, hal tersebut merupakan ciri-ciri fobia speaking, di mana seseorang akan menghindar ataupun berusaha untuk tidak dipanggil oleh guru, dosen, ataupun atasannya untuk melakukan pembicaraan ataupun public speaking. Nah, yang kedua, yaitu gemetaran. Nah, mungkin setiap orang merasakan cemas dan juga takut sehingga menimbulkan respon gemetar. Akan tetapi, gemetar pada orang yang mengalami fobia speaking ini berbeda. Nah, gemetar yang dirasakannya itu sangat berlebihan. Ketika dia maju ke depan, dia merasakan tubuhnya bergetar dan juga seolah-olah dirinya tidak mampu mengontrol gerakan-gerakan yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, yang ketiga, jantung berdebar dengan sangat cepat. Nah, ketika kita merasa cemas, akan timbul beberapa respon pada tubuh kita. Nah, seperti halnya gemetar dan juga jantung yang berdebar dengan kencang. Karena ketika tubuh kita merespon bahwa adanya suatu ancaman, maka jantung kita akan berdetak dengan sangat cepat. Yang keempat, yaitu pikiran blank. Nah, mungkin sebagian orang dapat mengalami hal ini. Akan tetapi, orang yang mengalami fobia speaking ini dapat mengalami juga yang keempat, yaitu pikiran blank. Nah, mungkin setiap orang dapat mengalami hal tersebut, tapi seorang yang memiliki fobia speaking dapat mengalami pikiran blank ketika dia maju ke depan ataupun ketika dia akan melakukan suatu pembicaraan. Nah, yang kelima yaitu berkeringat dingin.
Nah, seseorang yang mengalami cemas ataupun rasa takut ketika disuruh maju ke depan akan berkeringat. Nah, keringatnya ini bukan karena kepanasan, akan tetapi keringat dingin yang muncul akibat respon pada tubuh kita yang merasakan cemas dan juga takut. Yang keenam yaitu demam, di mana seorang yang merasakan cemas dan juga takut berlebihan ketika disuruh maju ke depan melakukan suatu pembicaraan, dia akan merasakan tubuhnya demam, yaitu panas ataupun juga merasa dingin. Nah, ketika akan melakukan public speaking ataupun disuruh maju ke depan. Nah, itu dia ciri-ciri dari fobia speaking. Nah, bagaimana cara kita agar dapat mengatasi hal-hal tersebut? Nah, yang pertama yaitu memperbanyak pengalaman berbicara di depan umum. Nah, teman-teman, ketika ada kesempatan untuk kita berbicara di depan umum, maka kesempatan itu kita ambil untuk dijadikan suatu pengalaman. Nah, baik itu ketika kita disuruh menjadi MC ataupun menjadi moderator. Hal tersebut dapat kita lakukan untuk mengevaluasi diri kita dan juga sebagai pengalaman kita maju ke depan. Nah, yang kedua yaitu persiapan. Nah, persiapan ini merupakan suatu hal yang mendasar di mana ketika seseorang disuruh maju ke depan dan dia sudah mempersiapkan segalanya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pembicaraannya. Nah, orang yang belum pernah melakukan suatu pembicaraan atau belum pernah melakukan public speaking, nah dia perlu melakukan persiapan-persiapan sebelum maju ke depan agar dirinya mampu melakukan public speaking dengan baik. Nah, yang ketiga, berpikir positif. Nah, seseorang harus berpikir positif mengenai dirinya. Mungkin ketika ada orang lain yang tampil di depan, dia berusaha untuk mengalihkannya kepada pikiran-pikiran negatif. Akan tetapi, seorang dapat mengatasi hal tersebut dengan berpikir positif bahwa dirinya mampu melakukan public speaking di depan umum. Nah, yang keempat yaitu menggunakan visual. Nah, mungkin seseorang tidak mampu melakukan public speaking dengan baik ataupun dengan lancar. Nah, ketika seorang menggunakan visual atau suatu gambaran yang dapat membantu dia melakukan public speaking, nah maka hal tersebut dapat mengatasi fobia public speakingnya. Nah, yang kelima yaitu gugup yang tidak terlihat. Nah, bagaimana cara kita mengatasi gugup ini? Nah, meskipun kita dapat merasakan gugup ataupun rasa cemas ini, dapat kita kontrol dengan baik ataupun mengelola kecemasan tersebut dengan baik, maka rasa gugup ini tidak akan terlihat oleh banyak orang. Ataupun ketika kita melakukan public speaking di depan umum, kita sudah mampu mengelola emosi kita, mampu mengatasi kecemasan kita, maka rasa gugup tersebut tidak akan terlihat. Nah, yang keenam yaitu melakukan interaksi dengan para audiens. Nah, ketika kita merasakan takut atau juga cemas, maka kita harus melakukan hal-hal yang dapat mengontrol kecemasan tersebut, seperti halnya berinteraksi dengan para audiens sehingga minimalisir pembicaraan kita agar tetap dipahami oleh para audiens. Kita bisa melakukan interaksi dengan bertanya ataupun mengajukan pendapat para audiens. Yang ketujuh yaitu percaya diri dan pancarkan aura positif, di mana ketika kita sudah merasa percaya diri, maka aura-aura positif itu dapat kita tumbuhkan. Nah, sehingga rasa percaya diri dan dengan memancarkan aura positif, maka hal tersebut dapat mempengaruhi audiens untuk berpikir positif pada kita, sehingga kita dapat percaya diri ketika berada di depan. 8 yaitu janganlah berfokus pada kesempurnaan, karena pada dasarnya suatu pembicaraan ataupun suatu yang kita lakukan itu tidak luput dari suatu kesalahan. Nah, kesalahan tersebut dapat kita evaluasi sehingga dapat membangun diri kita menjadi lebih baik lagi dan lagi.
Ketika kita merasa sempurna, maka kita tidak dapat mengevaluasi atau tidak menemukan apa hal yang harus kita perbaiki. Nah, fobia speaking ini merupakan suatu kategori yang termasuk pada fobia sosial ataupun gangguan kecemasan sosial, sehingga kita perlu mengetahui ciri-ciri dan juga cara mengatasinya agar kita dapat terhindar dari gangguan kecemasan sosial ini, sehingga pendidikan, pekerjaan, ataupun hal-hal yang menuntut kita berbicara di depan umum bisa kita lakukan dengan baik karena kita dapat melakukan public speaking. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.